jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua yang ada di rumah tetap dalam perlindungan Tuhan, karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian lebih dari pemenang. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan keluarga di rumah. Bapak,
terima kasih Yesus. Kau Immanuel bagi setiap kami. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini. Karena Engkau yang menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Saat kami disertai oleh Tuhan, kami aman, kami dipuaskan, dan kami diberkati. Kami bersyukur buat hari ini Bapa, kami bisa beribadah kembali bersama dengan keluarga kami.
Sekalipun kondisi hari-hari ini belum mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja kami, tetapi kami mau punya hati yang sama, bersuka cita dalam persekutuan kami pagi hari ini. Dan kami mau dengar firman-Mu, firman yang membangkitkan roh kami, firman yang menyembuhkan kami, firman yang memberikan kami kemenangan. Dan kami siap menyambut firman Allah, dan kami bersuka cita menyambut firman-Mu. Semua yang siap menyambut firman Tuhan, mari yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang semua jemaat GBI Gloria yang saya kasihi. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini tanggal 5 April 2020. Kalau kita semua ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang sudah memimpin hidup kita. Dan mari kita tetap bersyukur yang berlimpah-limpah dari hati kita atas apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita, buat keluarga kita. Semua bisa kita lewati sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja buat kita semua hari ini. Amsal pasal 21 ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Pada zaman raja-raja di perjanjian lama, kuda adalah aset yang sangat berharga, ya, karena digunakan untuk berperang. Dan kerajaan yang mempunyai pasukan berkuda disegani. Pasukan berkuda seringkali ditakuti. Namun Amsal katakan, boleh. Kita tahu bahwa kuda adalah makhluk yang kuat, hewan yang kuat, yang bisa berjalan jauh. Tapi dikatakan Alkitab, kemenangan ada di tangan Tuhan. Dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-31 ini kita mengerti, bukan kuda yang memberi kemenangan, tetapi Tuhan yang membela. Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi umatnya. Dan Allah sudah menyatakan, menyediakan kemenangan bagi setiap kita hari ini. Dia sudah menang di atas kayu salib. Dia berkata, semua sudah selesai. Sakit penyakitmu, kutukmu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sudah disembuhkan dari atas kayu salib. Semua masalah yang engkau hadapi Tuhan tahu. Semua beban berat yang sedang engkau lewati Tuhan mengerti. Oleh karena itu Dia menyediakan kemenangan bagi kita semuanya. Kemenangan itu tidak diraih dengan kita berdiam diri. Kemenangan yang Tuhan sediakan, Dia berikan kepada kita semua. Dia mau kita juga berjuang. Sama seperti seseorang yang baru mau mendaki ke puncak gunung. Dia perlu seseorang yang menemani dia. Karena dia nggak tahu jalan sampai ke atas gunung itu seperti apa. Berkelok-kelok, melewati tantangan, melewati sungai, melewati batu yang kecil, melewati batu yang besar. Menghadapi tantangan yang tidak mudah sampai ke puncak gunung. Tetapi bukan hanya kekuatan yang diperlukan. Yang terlebih lagi, tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kita gak akan sampai ke puncak gunung.
Kalau kita takut pada ketinggian, kita nggak sampai pada puncak gunung. Tetapi kita punya teman yang bersama-sama dengan kita memberikan kita kekuatan di sepanjang jalan. Sehingga tantangan apapun kita bisa lewati satu persatu. Sama demikian sekitar kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita berjalan sendirian, kita mudah kecewa. Kita akan lemah. Kita akan melihat situasi dan kondisi dengan mata jasmani terus. Seorang ilmuwan berkata bahwa kita diciptakan dengan mata yang sudah sangat baik hari ini. Kenapa? Seandainya mata kita dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan seperti mata mikroskop yang bisa menembus, melihat virus-virus yang sangat halus, betapa hidup kita gak usah setiap hari, setiap waktu kita bisa dikuasai oleh ketakutan. Karena kita dapat melihat hal-hal yang sangat halus, virus, sakit, penyakit, wabah yang seperti saat ini sedang terjadi. Saya percaya semua manusia akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan setiap saat. Tapi Tuhan itu baik. Dia menciptakan kita dengan mata yang seperti ini, sehingga kita tidak dapat melihat virus-virus yang sangat halus. Itu artinya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan sebelum hari ini, supaya dengan hal-hal yang tidak kita lihat, kita mengandalkan Tuhan. Dengan perkara-perkara yang tidak terselami oleh pikiran, Tuhan mau menyertai kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan kemenangan, yang sudah disediakan oleh kemenangan itu, sekali lagi kita tidak tinggal diam. Sebab kemenangan kalau hanya sebuah slogan, maka gak akan membuat kita bertumbuh, gak akan membuat kita kuat, gak akan kita melihat kuasa Tuhan di hari-hari ini. Tetapi kemenangan itu harus dialami dengan proses. Kemenangan itu harus dicapai saat kita bersama dengan Tuhan. Dan hari ini, jika kita masih mengandalkan kekuatan kita di hari-hari yang sulit ini, kita akan mudah lemah. Kita akan menjadi orang yang pesimis. Kalau di saat situasi-situasi yang sulit ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya mau katakan kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Benar kita berjaga-jaga dalam kebersihan. Kemana-mana kita pakai masker. Pulang dari manapun kita cuci tangan. Tapi saya mau bilang, semua itu tetap ada dalam perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semua itu ada di dalam naungan Tuhan yang maha besar dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini apa yang kau alami di situasi yang sulit ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Dia lebih dari segalanya. Dia yang utama dalam hidup kita. Sehingga di saat-saat yang sulit ini, kita boleh tetap beribadah sama Tuhan. Mengalami kemenangan di tengah kesulitan. Mengalami proses berjalan bersama dengan Tuhan. Dan melihat betapa indahnya karya Tuhan. Menjelang Paskah saya mengajak jemaat untuk bangga akan karya Yesus di atas kayu salib. Amin. Sekalipun tahun ini kita gak bisa merayakan ibadah Jumat Agung dan Paskah bersama-sama, jangan lemah imanmu. Jangan goncang imanmu. Jangan goyah imanmu. Dan jangan kecewa kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Jangan kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Jangan marah kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan marah sama keadaan. Karena firman Allah berkata, dunia ini sedang dilenyapkan oleh keinginannya. Tetapi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Ingat, kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup
bersama dengan Tuhan di kekalan. Dan mari jangan kita menyerah di tengah jalan. Jangan kita berputus asa di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan masih ada, mujizatnya masih ada buat kita. Dan hanya Dia yang sanggup melakukan mujizat itu, memberi kemenangan bagi setiap kita. Mari hari-hari ini ada waktu untuk bertobat, bertobatlah. Hari-hari ini ada waktu untuk kita pemulihan, pulihkan hatimu. Hari ini ada waktu untuk engkau bisa bercengkrama dengan keluargamu, lakukan itu. Hari-hari ini engkau bisa melakukan sesuatu yang baik, lakukan itu. Hari ini ada kesempatan untuk kita bersama-sama melakukan kasih Kristus, lakukan itu. Jangan engkau berdiam diri, lakukan sesuatu di tengah situasi yang sulit ini. Dan saya percaya ketika kita bergandengan tangan bersama-sama, kita semakin dekat dengan keluarga kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya pasti akan kita alami. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam hati kita membuat kita menjadi orang-orang yang selalu bangga akan karya Tuhan. Hari ini jangan ada kesusahan yang berlarut-larut dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Hari ini jangan ada kesusahan yang semakin menumpuk di dalam hatimu, karena Dia yang akan menyelesaikannya bagian kita. Ayo lakukan bagian kita. Kita punya kekuatan, kita punya hal-hal yang baik, tetapi dalam semuanya itu bersandar hanya kepada Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan. Hari ini jemaat GBI Gloria, apapun yang sedang kau hadapi, tantangan apapun, kesulitan apapun, jangan jauh dari Tuhan. Sebab kemenangan sudah tersedia bagi setiap kita. Karena salibnya hari ini kita ada. Karena salibnya kita menang. Karena salibnya kita hidup. Sebab hanya Yesus yang sanggup memberikan mujizatnya. Kemenangan itu adalah mujizat buat kita. Keselamatan adalah mujizat bagi kita. Dan hanya ada nama Tuhan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang lain. Namanya Yesus Kristus. Amin. Saya undang singer, worship leader, pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Karena salibmu kami hidup. Karena salibmu kami ada, Bapa. Kami menang. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan hati yang percaya kepadamu Tuhan, untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Kami bersukacita, kami damai, kami tidak berkeluh kesah sampai kami meraih kemenangan itu. Dan kami akan lihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Melakukan
mujizat-Mu, yaitu kemenangan yang Engkau sediakan bagi semua umat-Mu yang sungguh-sungguh kepadamu. Kami tahu Bapa, bukan hari-hari yang mudah hari-hari ini untuk kami jalani, tetapi Engkau beserta dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memegang tangan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami gak tahu virus corona ini sampai kapan akan berlalu, tetapi dengan iman kami percaya semua yang kami hadapi pasti akan berlalu, karena Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap kami. Kami bisa menikmati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan, tanpa keluhan, tanpa sumut-sumut, tapi dengan bersyukur kepada Engkau, mempercayai hidup kami kepada Engkau. Dan kami tahu semua yang terjadi ini adalah harus terjadi untuk menggenapi kebenaran firman-Mu buat kami. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi firman-Mu berkata hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kami. Kami akan hidup sampai selama-lamanya. Kami akan bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, berikan kami kemenangan di dunia ini bersama dengan keluarga kami. Kami melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami cakap menanggung segala perkara, sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus lingkupi setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberi kelegaan. Sebab firman yang berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua janji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk buat firman-Nya yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryani. Biar firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kita. Amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Diberkati.
Dan ada ibadah Paskah juga dilakukan di rumah masing-masing jam 9.30. Mari setiap keluarga gunakan waktu dan kesempatan ini untuk mengenang kembali pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menebus hidup kita semua dari dosa. Amin. Kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami percaya, kami bersyukur hari ini kami dapat melakukan ibadah kami. Sekalipun kami harus melakukannya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tidak mengurangi satu apapun di dalam kehadiran Tuhan untuk keluarga kami. Kami percaya Allah yang beserta dengan kami ada di dalam keluarga kami masing-masing. Allah yang memimpin hidup kami ada di dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami adalah Allah yang sangat ajaib. Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, siang hari ini Bapak, kami percaya bahwa saat kami dekat dengan Engkau, kami lewati setiap proses. Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kami semua. Sehingga janji Tuhan meneguhkan iman kami. Kami tidak khawatir berlarut-larut. Kami tidak panik, kami tidak hidup di dalam ketakutan. Kami tidak stres, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Tetapi kami tahu Allah yang memberikan kami ketenangan, Allah yang memberikan kami keamanan, Allah yang memberikan kami sejahtera. Hari ini jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan, hampiri anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Engkau sudah memberikan mereka kekuatan yang baru. Engkau sudah memberikan keteguhan iman yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa siang hari ini Bapa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya damai sejahtera tercurah atas Indonesia. Awan kemuliaan-Mu tercurah buat Indonesia. Hanya Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kami. Masalah yang ada di seluruh dunia yang sedang dihadapi hari-hari ini, yang sedang dilanda oleh virus corona. Kami berdoa Tuhan Yesus, segala sesuatu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan Engkau berkata kepada setiap kami di tengah badai ini, diam dan tenanglah. Kami mau tenang di dalam Engkau. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kabar sana sini maraknya kabar yang membuat kami cemas. Tetapi kami mau berpegang kepada firman-Mu, berpegang kepada janji-janji-Mu, berpegang kepada pribadi-Mu, Allah yang mencurahkan kasih setia buat bangsa kami, buat Indonesia, buat kota kami Jakarta, buat lingkungan di mana kami ada. Biar kami boleh semakin menyadari untuk membawa hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan. Selain kami menjaga kesehatan kami masing-masing, kami percaya Engkau sudah menyelesaikan segala perkara dalam hidup kami. Engkau memberikan kami sukacita di tengah permasalahan, sehingga hati yang gembira adalah obat buat tubuh jasmani kami. Kami percaya hanya hati yang gembira yang dapat mengatasi setiap persoalan bangsa kami, persoalan virus corona, persoalan apapun. Kami percaya jika kami hadapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kami tidak menyerah untuk terus berdoa bagi bangsa kami, untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan juga lawat, kiranya kesembuhan tercurah buat dunia ini, kesembuhan tercurah buat orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan memberkati juga tim medis, para dokter, semua yang sedang berjerih lelah hari-hari ini. Tuhan beri mereka juga kesehatan. Tuhan juga berikan mereka hikmat untuk mengobati, mengatasi segala hal yang sedang terjadi di hari-hari ini. Biarlah hikmat daripada-Mu membuat mereka juga dapat memberikan obat yang terbaik buat setiap pasien.
memberikan perawatan yang terbaik buat setiap pasien, sehingga kasih daripadamu mengalir kepada setiap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan jajarannya. Kami berdoa juga berikan kesehatan kepada pemerintahan kami, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapak, ada kebijaksanaan buat masyarakat Indonesia, dan ada keamanan, ada kesembuhan, ada kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua ini pasti berlalu, dan di setiap badai pasti ada pelangi yang indah. Inilah yang kami percaya adalah baik menanti dengan diam pertolongan daripadamu, tanpa sungut-sungut, tanpa marah-marah, tanpa stres, tanpa khawatir. Kami yakin Allah beserta dengan kami mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Berkati semua jemaat GBI Gloria, berkati seluruh pengurus GBI Gloria, agar kami semua terpelihara tubuh jiwa roh kami dalam kesempurnaan yang Bapa berikan. Dan kami akan akhiri ibadah kami siang hari ini. Kami semua akan terima berkat daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, kembalilah kepada kegiatanmu masing-masing di rumah tanggamu. Diberkatilah kepala rumah tangga, diberkatilah seorang istri, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apapun yang dijumpai oleh tanganmu. Allah memberkati kita di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, anugerah yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang menyertai kita, memberikan kita penghiburan, kasih yang besar, dan kesehatan, kekuatan, kemenangan bagi setiap kita diberikan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali awan-awan yang permai menjemput kita semuanya. Haleluya, sama-sama katakan amin.